Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke minggu ke-7 dalam perkuliahan statistika inferensial. Materi yang akan dibahas adalah uji hipotesis proporsi untuk satu sampel dan dua sampel. Untuk materinya sudah saya upload di e-learning. Silahkan Anda buka dan simak video penjelasan dari saya. Uji hipotesis proporsi. Ya. Uji proporsi adalah suatu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan suatu bagian, populasi, atau sampel yang mempunyai sifat luas. Jadi, proporsi adalah prosentase dari suatu populasi. Sebagai contoh, suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil 70 sampel. Sampel 70 orang di sini dan 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70 atau sama dengan 42,86%. Nah, ini yang disebut sebagai proporsi. Banyaknya yang dicari, ya, proporsi berpendidikan SMU dibagi populasinya. Populasinya adalah 70. Selanjutnya, uji proporsi. Ini sampel atau yang ingin kita cari disimbolkan dengan X dan populasinya disimbolkan dengan N. Sehingga proporsi dapat dituliskan X per N. Seperti tadi 30/70. Kemudian untuk uji proporsi ada dua, yaitu uji proporsi satu populasi dan uji proporsi dua populasi. Sekarang kita simak dulu yang satu populasi. Uji proporsi satu populasi, uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Seorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya. Dalam pemilihan umum mendatang atau semua pabrik yang sangat berkepentingan mengetahui proporsi barang cacat selama pengiriman. Contohnya seperti itu. Jadi uji proporsi diperlukan di banyak bidang. Ini uji proporsi untuk satu arah ya. Di sini P0 ini adalah proporsi yang diduga. Ini nanti langsung ditentukan nilainya dari soal. Jadi proporsi yang diduga dimasukkan ke P0. Jadi nanti P sama dengan suatu nilai. Kemudian sifat dari uji hipotesis proporsi ada 3. Yang pertama yaitu H0-nya bersifat P sama dengan P0. Kebalikan atau H1-nya P tidak sama dengan P0. Disebut sebagai uji dua arah. Terjadi untuk uji dua arah, terjadi penolakan H0 apabila nilai Z statistik atau Z hitung yang kita cari bersifat kurang dari Z alfa per 2, ini adalah nilai Z tabel, atau Z hitung bersifat lebih dari Z alfa per 2. Ini digunakan untuk uji dua arah. Jadi nanti kalau di soal diketahui alfa, apabila H1-nya bersifat tidak sama dengan, maka alfanya dibagi 2. Kemudian untuk yang sisi kiri negatif, sisi kanan positif. Kalau nilai Z memenuhi kriteria ini, maka terjadi penolakan H0. Kemudian untuk tipe kedua, yaitu H0-nya bersifat lebih dari sama dengan, H1-nya kurang dari. Ini disebut uji satu arah pihak kiri. Kriteria penolakan H0-nya adalah ketika nilai Z hitung, ini nilai statistik uji Z, kurang dari sama dengan min Z tabel. Z alfa ini diketahui, min Z alfa ini diketahui di tabel. Jadi Z yang dihitung bersifat kurang dari min Z tabel, maka terjadi penolakan H0. Ini dikatakan sebagai uji satu arah pihak kiri. Kemudian untuk H1 bersifat lebih dari, H0-nya kurang dari sama dengan,
maka disebut uji satu arah pihak kanan. Ini kriteria penolakan H0-nya, nilai Z-nya bersifat lebih dari Z tabel untuk uji satu arah pihak kanan. Alfanya nanti diketahui di soal. Kemudian statistik ujinya, nilai Z-nya. Sebagai berikut, yaitu P topi dikurangi P0 per akar P0 kali 1 min P0 dibagi N. P topi ini adalah proporsi sukses sampel. Cara menentukannya X per N. X adalah nilai yang dicari atau banyaknya sukses, dibagi N adalah banyaknya sampel. P0 adalah nilai dugaan proporsi, dan N adalah banyaknya sampel. Untuk nilai ini diketahui di soal, kemudian nanti langsung dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai Z hitung. Selanjutnya untuk nilai Z tabel ini sama dengan uji satu sampel min, cara mencari Z tabelnya. Di soal ditentukan alfa ya, sudah ditentukan alfa, kemudian kita cari nilai 1 min alfanya. Jadi misal di soal alfanya 0,05, maka 1 min alfanya adalah 0,9, maaf ini 0,95 ya. Ini saya ganti saja, misalkan kalau alfa di soal 0,025. Jadi 1 min 0,025-nya adalah 0,975. Kemudian 0,975 tersebut dicari di dalam tabel ya. Misal ini tabel Z-nya. Ini contoh tabel Z-nya, 0,975-nya dicari di dalamnya. Nilainya ada di sini, dia terletak di baris 1,9 dan kolomnya 0,06. Sehingga hasil dari Z tabelnya adalah 1,9 plus 0,06. Nilainya Z tabel 1,96. Kemudian yang ini Anda ganti ya, 0,025. Jadi 1 min 0,025, 0,975. Seperti itu. Kemudian urutan mengerjakan uji hipotesis, tentukan H0 dan H1. Dari soal Anda tarik H0 H1-nya, apakah bersifat poin pertama, kedua, atau ketiga tadi. Kemudian tentukan taraf signifikan alfa, ini diketahui di soal. Kemudian sesuaikan dengan H0, H1 yang ada. Kalau ujinya dua arah, maka alfanya dibagi dua. Kemudian hitung nilai Z, Z statistik hitung, statistik ujinya. Kemudian bandingkan nilai Z dengan Z tabel. Selanjutnya menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak H0. Untuk lebih memahami, saya langsung masuk ke contoh 1. Suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Nah, di sini ada kalimat diduga. Oleh karena itu, ini merupakan kalimat hipotesis. Jadi, arti hipotesis sendiri adalah pendugaan, sehingga kalau ada kalimat diduga, maka ini masuk sebagai hipotesisnya. Ya. Jadi, ini adalah P0-nya, ya, proporsi yang diduga. Kemudian, hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf, jadi ini adalah N-nya, yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Ini adalah P topi karena ini adalah proporsi dari sampelnya. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik? Nah, ini lebih baik, maka ada kata lebih dari yang beredar sekarang. Sehingga karena lebih dari, sifat dari H1, maka P lebih dari 0,6. 0,6 ini adalah 60% tadi, proporsi yang diduga. Jadi ini dijadikan sebagai desimal. Kemudian H0-nya lawan dari H1, yaitu kurang dari sama dengan. Kalau sifat H1 lebih dari, maka kriteria penolakan H0 ini Z lebih dari Z alfa. Ya, ini sudah saya sampaikan di slide yang ke-6 ini ya.
Kalau lebih dari, maka Z lebih dari Z alfa terjadi penolakan H0. Oke. Selanjutnya, Z alfa, Z 0,05 itu kita cari nilai 1 min 0,05 sama dengan 0,95. 0,95 kita cari di tabelnya. Ini di dalam tabelnya 0,95 di sini ya. Di sini sehingga dia berada di baris 1,6 dan kolomnya 0,04 sehingga hasilnya 1,64. Seperti ini. Dan Z hitungnya adalah P topi 70% tadi didesimalkan menjadi 0,7 dikurangi 0,6. Ini P0-nya 0,6, 1 min P0, 1 min 0,6, N-nya 100. Sehingga hasilnya adalah 2,04. Karena sifat dari Z-nya lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Atau yang dijadikan kesimpulan ini ya. Obat baru lebih unggul daripada yang biasa. Ini kan bersifat kurang dari, kok bisa lebih unggul? Ya, jadi ini obat barunya 70% efektif ya. Ini diambil dari 100 sampel tadi. Sedangkan obat yang lama itu yang 60% efektif. Ya. Apakah ini menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik daripada yang beredar sekarang? Jadi ditolak H0-nya, ini kan kalau kurang dari maka lebih buruk daripada yang beredar sekarang. Dan yang diterima adalah kalimat H1 bersifat lebih dari atau lebih baik. Maka ditolak H0 yang dijadikan kesimpulan adalah H1, H1 yang ini, sehingga obat baru lebih unggul daripada yang biasa. Sifatnya adalah lebih dari. Oke, untuk selanjutnya uji proporsi dua populasi. H0 H1-nya sama, tetapi di sini kita ada dua populasi yang dibandingkan. Jadi proporsi sampel pertama dibandingkan dengan proporsi sampel kedua. Kalau H1-nya tidak sama dengan bersifat uji dua arah, kriteria penolakan H0-nya sama seperti yang tadi, yaitu Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Jadi alfa yang ada di soal dibagi 2 saat H1-nya bersifat tidak sama dengan. Kemudian untuk kurang dari disebut uji satu arah pihak kiri, terjadi penolakan H0 yaitu Z kurang dari min Z alfa atau Z hitung kurang dari Z tabel. Kalau H1-nya bersifat lebih dari, maka Z terjadi penolakan H0 ketika Z hitung lebih dari Z tabel. Untuk mencari tabel Z sama dengan uji proporsi satu sampel. Jadi tabelnya sama dengan tabel yang tadi. Cara membacanya pun juga sama. Selanjutnya statistik uji yang digunakan karena ada dua populasi tadi, maka di sini ada P1 topi, min P2 topi, akar P topi kali Q topi dikalikan 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, untuk P1 topi adalah proporsi keberhasilan populasi 1. Cara mencarinya adalah X1 per N1. X1 ini adalah jumlah keberhasilan populasi 1, N1 adalah jumlah atau ukuran populasi 1. P2 topi proporsi keberhasilan populasi kedua. Cara mencarinya X2 per N2. X2 adalah jumlah keberhasilan populasi yang kedua dan N2 adalah jumlah atau ukuran populasi kedua. P topi adalah proporsi keberhasilan gabungan kedua populasi, yaitu X1 plus X2 per N1 plus N2. Q topi adalah 1 min P topi. Urutan mengerjakan sama ya, yaitu tentukan dulu H0 dan H1, ditarik dari soal, kira-kira H0 dan H1-nya masuk yang kriteria yang mana dari ketiga kriteria yang ada.
Selanjutnya menentukan taraf signifikan alfa, ini bisa diketahui di soal, menghitung nilai Z. Z hitung tadi yang P1 topi, min P2 topi, membandingkan Z dengan Z tabel, selanjutnya menarik kesimpulan menolak atau menerima H0. Untuk lebih memahami langsung saja kita masuk ke contoh soal. Suatu pemungutan suara hendak dilakukan antara penduduk suatu kota dan sekitarnya. Untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna. Lokasi gedung yang dibangun itu di dalam kota, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar kota itu merasa bahwa rencana itu akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujui. Untuk mengetahui apakah ada selisih antara proporsi penduduk kota dan penduduk sekitar kota. Jadi ini ada dua populasi, yaitu penduduk kota dan penduduk sekitar kota. Untuk menyetujui rencana tersebut, diambil suatu contoh acak. Di sini, bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk sekitar kota menyetujui. Jadi populasi 1 ini proporsinya 120 per 200. Kalau proporsi populasi 2, 240 per 500. Menyetujui rencana tersebut, apakah Anda setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi? Nah, ini ada kata lebih tinggi, maka populasi 1 lebih dari populasi kedua atau daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Gunakan taraf nyata, ini adalah alfa 0,025. Sehingga di sini P1-nya lebih dari P2. Untuk H0-nya nanti tolong diganti ya. P1 kurang dari sama dengan P2. Kemudian alfanya 0,025 sehingga kita cari 1 min 0,025 adalah 0,975. 0,975 dicari di dalam tabel Z. Ya, ini 0,975. Ini ya. Dia berada di baris 1,9 dan kolom 0,06. Sehingga nilai Z tabelnya adalah 1,96. Sudah benar ya, Z tabelnya 1,96. Terjadi penolakan H0 ketika nilai Z yang dihitung lebih dari Z tabel. P1 topi 0,6. Cara mencarinya bagaimana, Bu? Cara mencarinya adalah 120 per 200. P2 topi 0,48. Cara mencarinya 240 per 500. Kemudian P topi tadi X1 plus X2 ini ya. X1 plus X2, N1 per N1 plus N2. Jadi cara mencarinya 120 ditambah 240 dibagi 200 ditambah 500. Sehingga hasilnya adalah 0,51. Q topi adalah 1 min P topi. 1 min 0,51 adalah 0,49. 1 dikalikan 1 per N1, 1 per 200, plus 1 per N2, 1 per 500. Sehingga nilai Z-nya 2,9. Sehingga ini bersifat lebih dari ya, Z hitung lebih dari Z tabel, maka tolak H0. Artinya H0 ditolak, yang dijadikan kesimpulan adalah H1. Atau proporsi populasi yang pertama, tolak H0, dan kita setuju bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui lebih besar daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut.
Oke, untuk latihan soalnya sebagai berikut. Latihan soal ini Anda kerjakan maksimal pengumpulan 1 jam setelah perkuliahan berakhir, kemudian pengumpulannya dalam bentuk PDF dikumpulkan ke WhatsApp grup saja. Ya. Jadi dikerjakan, ditulis ya, ditulis, kemudian difoto, dijadikan PDF, dikumpulkan di WhatsApp grup. Maksimal pengumpulan 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.